hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lubu Timur atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 54/PHP.BUB/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 diajukan oleh 1. H. Arhawi SEMM, 2. Hardin Laumo SE. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Mahfud SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14 dan seterusnya memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. H. Haliana SE, 2. Ilmiati Daud SE MSI. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Afiruddin Matara SH MH. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1, angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan 3.4 dianggap dibacakan sampai dengan 3.5.5, 3.5.6 bahwa tenggang waktu 3 hari sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 24 WIB, hari Kamis 17 Desember 2020 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.13 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 55 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon awal diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan perbaikan permohonan yang seksi juga oleh pihak terkait, maka berdasarkan Pasal 157 ayat 7 Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 PMK 6/2010 menentukan sebagai berikut. 3.6.1 dianggap dibacakan sampai 3.6.5 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat 7 Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 PMK 6/2020, maka tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan diajukan tidak melewati tenggang waktu yang tentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi bahwa berkenaan dengan pemohon akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif TSM berupa 1 sampai dengan 5 dianggap dibacakan, Pide bukti P1 sampai dengan bukti P18.
bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan T113, bukti PT1 sampai dengan bukti PT7, bukti PT7.1 sampai dengan bukti PT7.11, bukti PT8, bukti PT9, bukti PT9.1 sampai dengan bukti PT921, bukti PT10, bukti PT11, bukti PT11.1 sampai dengan bukti PT11.72, bukti PT12, bukti PT12.1, bukti PT12.2, bukti PT13, bukti PT13.1 sampai dengan bukti PT13.25, bukti PT14 sampai dengan bukti PT34, bukti PK1 sampai dengan bukti PK27, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa persoalan ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadis pemilih di TPS tidak terbukti, dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sampai dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten. Pida bukti PK2 sampai dengan bukti PK4. Bahwa penyelenggara pemilihan dalam pengolahan instruksi formulir model C pemberitahuan KWK dibuat secara berjenjang mulai tingkat PPS hingga KPU Kabupaten Wakatobi, bukti PT T72 sampai dengan T74, bukti T76, dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap formulir C pemberitahuan KWK diterima dan distribusi oleh setiap KPPS selama 3 hari, yakni tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Wakatobi juga tidak menerima temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. Pida bukti PK5. Bahwa terhadap penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali pada tahapan pemungutan suara pada TPS 1 Desa Liaone, Melangkah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, pemilih yang dimaksud terdaftar dalam PPT tanpa membawa formulir model C pemberitahuan KWK dengan menggunakan KTPL dan mengisi daftar C daftar hadir pemilih tambahan KWK atas nama Wamunah dan Nur Elinda. Pida bukti T59 dan bukti T64. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran. Pida bukti PK6 sampai dengan bukti PK8. Bahwa praktek politik uang dan barang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat di Pasar Sentral Mandati, Pasar Sentral Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Kelurahan Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kelurahan Onemai, Kecamatan Tomia, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang dan barang, dan berdasarkan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan Laode Supiono tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur tidak pidana pemilihan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan hukum. Pida bukti PK17 sampai dengan bukti PK23. Bahwa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung paslon nomor urut 1 pada TPS 1 Kelurahan Wahak, Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wehu, Kecamatan Togo Binongko, Desa Popalia, Kecamatan Toga Binongko, Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan Mola Raya 1, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran. Pida bukti PK24 sampai dengan bukti PK26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan pemohon akuo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. 3.9 dianggap dibacakan. 393 bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil Bupati Wakatobi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi 2020 dengan nomor urut 1. 39.4 dianggap dibacakan.
39.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi adalah 115.064 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 adalah paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 61.838 suara, total suara sah sama dengan 1.237 suara, bahwa perolehan suara pemohon adalah 29.901 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 31.937 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 31.937 suara dikurangi 29.901 suara sama dengan 2.036 suara sama dengan 3,3% atau lebih dari 1.237 suara. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quote non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dan dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 7. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbanisi, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 13.36 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi atau yang mewakili. Berikut
Putusan nomor 122/PHP.BUP/19/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020